Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini ya, kita akan membahas masalah perbedaan antara IC eMMC, eMCP, IC UFS, dan IC uMCP ya. Oke, langsung saja. Kalau kita lihat di lapangan itu ya, untuk macam-macam IC eMMC dan eMCP itu yang paling umum itu ada yang pertama itu ada BGA yang 153 itu kalau kita lihat bentuknya seperti ini ya, hanya kotak seperti ini ya. Ini pin BGA 153. Ketika kita ngomongin BGA 153 itu sudah pasti ya, yang paling banyak beredar di lapangan untuk BGA 153 ini biasanya dibangun murni hanya untuk penyimpanan saja atau IC eMMC saja, jadi tidak ada RAM-nya. Jadi RAM-nya nanti terpisah. Jadi biasanya itu untuk ketika HP itu menggunakan IC eMMC yang BGA-nya 153 itu untuk RAM-nya itu biasanya dia terpisah. Biasanya RAM-nya itu numpuk jadi satu dengan CPU-nya, yaitu yang disebut dengan namanya POP, package on package. Jadi tumpuk. Jadi biasanya ada di atasnya CPU. Nah, untuk membuktikan apakah benar BGA 153 itu murni hanya penyimpanan saja atau eMMC saja, kita bisa lihat di sini ya, kita lihat bentuk mappingnya. Nah, di sini bentuknya seperti ini ya, bisa kita lihat. Di sini kalau kita lihat banyak sekali jalur NC ya. NC itu not connected. Nah, sedangkan di sini nama-nama tegangan dan jalurnya itu kita bisa lihat di sini. Untuk IC eMMC itu biasanya membutuhkan jalur data itu jalur data dari jalur, membutuhkan 8 jalur lah intinya ya. Jadi data 0 sampai data 7. Di sini bisa kelihatan ya. Data 0, data 1, data 2, data 3, 4, 5, 6 dan 7. Jadi totalnya itu ada 7 jalur data. Sedangkan untuk tegangan yang dibutuhkan untuk IC eMMC itu biasanya ada 2 ya, yaitu VCC dan VCC key. Nah, di sini tidak ada ya tegangan yang namanya VDD atau VDD key, itu tidak ada. Ini bukan ya. Jadi itu artinya apa? Jadi ini itu murni dibangun hanya untuk penyimpanan saja atau hanya IC eMMC saja. Sedangkan untuk IC yang menyatu dengan IC eMCP namanya ya. Kalau eMMC itu ya hanya murni penyimpanan saja, sedangkan eMCP itu adalah gabungan antara penyimpanan dengan RAM, Random Access Memory. Sedangkan eMCP itu biasanya membutuhkan 2 tegangan, dan nama tegangan untuk RAM atau LPDDR itu biasanya namanya VDD dan VDDQ. Kalau kita lihat di sini tidak ada yang namanya VDD dan VDDQ. Makanya sudah bisa dipastikan BGA 153 ini murni dibangun itu hanya untuk eMMC saja. Jadi kira-kira seperti itu. Langsung ke yang kedua ya. Yang kedua ini yang umum itu ada BGA yang ini ya.
Oh, ini tadi ketinggalan ya, ini yang hampir sama dengan BGA 153 yaitu BGA 169. Sebenarnya untuk bentuk yang di pin yang di tengah itu sama, maksudnya BGA yang ini ya. Kenapa disebut BGA 153? Itu maksudnya adalah jumlah pin yang ada di tengah. Ini keseluruhan totalnya itu adalah 153 pin, makanya disebut BGA 153. Sedangkan yang satu lagi ini, yang ini kenapa disebut BGA 169? Karena total pin yang ada di tengah ditambah pin yang di sampingnya ini totalnya adalah 169 pin. Tapi tetap saja yang dipakai itu adalah pin yang di tengah ini, jadi sama saja. 153, 169 itu hampir bisa dibilang sama ya. Nah, kelanjutannya ini ada BGA yang selanjutnya, yaitu ada BGA yang bentuknya seperti ini ya, hampir mirip huruf apa ya, E atau apa ini ya. Nah, ini itu BGA 162. Sedangkan BGA 162 ini sudah pasti ya, IC ini dibangun itu bukan IC MMC tapi IMCP. IMCP itu adalah gabungan antara penyimpanan dengan RAM. Mari kita buktikan apakah benar itu gabungan ya antara penyimpanan dengan RAM. Bisa kita lihat mappingnya di sini ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nah, pin yang di atas ini adalah pin jalur khusus untuk IC MMC. Bisa kita lihat di sini ya. Ini nama tegangannya ada VCC, ada VCC key, ini di sini. Dan untuk data ini data 0, data 1, data 2, 3, 4, 5, 6 dan ini 7. Nah, kalau kita lihat di sini apakah ada tegangan untuk RAM? Tegangan untuk RAM itu ada dua, yaitu VDD dan VDDQ. Coba kita lihat apakah ada VDD dan VDDQ. Nah, di sini ada ya VDD. Nah, ini VDD dan di sini ada VDDQ. Makanya sudah bisa dipastikan BGA 162168 ya, 162168 itu dibangun untuk IC IMCP. Jadi penyimpanan plus RAM sudah pasti. Oke, lanjut. Di sini untuk BGA berikutnya itu 186, ini sama ya, yang tengahnya itu sama dengan 162. Kenapa disebut 186? Yaitu karena ada tambahan pin-pin ini yang di sampingnya ini. Di sini ada 3, 4, 8, 12, 16 ditambah ini ya kan. Jadi totalnya itu 186. Untuk BGA berikutnya yang umum itu ada ini ya. Coba lihat di sini, ini namanya BGA 221. Kalau BGA 221 itu sudah bisa dipastikan itu dibangun untuk IMCP, yaitu sama seperti 162186, yaitu gabungan antara penyimpanan dengan RAM. Jadi kita lihat di mappingnya ya untuk membuktikan apakah benar IMCP atau MMC. Di sini kita bisa lihat ya mappingnya untuk BGA 221. Oke, bisa kita lihat di sini ya untuk jalur-jalur untuk IC MMC itu yang ada di atas ini. Seperti yang sudah kita uraikan tadi, itu ada VCC, VCC key, ada data 0 sampai data 7. Sedangkan tegangan untuk RAM itu sudah bisa kita lihat di sini. Nah, ini banyak ya. VDD key banyak, VDD key. Tegangan untuk RAM atau LPDDR itu VDD dengan VDD key. Jadi ketika kalian menemui di lapangan itu
ada BGA 153 itu sudah bisa dipastikan itu hanyalah murni penyimpanan saja. Sedangkan untuk 162, 168 dan BGA 221 itu sudah pasti eMCP. Jadi gabungan antara LPDDR dengan RAM, LPDDR dengan penyimpanan atau storage. Jadi ketika kita ngomongin eMCP itu dalamannya itu kurang lebih seperti ini. Untuk eMMC itu biasanya tegangan ini eMMC ya. Ini untuk eMMC itu kalau kita lihat itu skemanya seperti ini ya. Jadi untuk eMMC itu untuk kita bisa berkomunikasi dengan eMMC tersebut itu kita membutuhkan jalur-jalur ini. Di antaranya ada clock, satu buah clock, satu buah CMD, 8 jalur data yaitu data 0 sampai data 7, kemudian ada reset, ada VCC key, ada VDD key. Di sini ada core regulator, di sini bawahnya ada core logic block. Dan di sini ada NAND, dan di sini ada VCC. VDDI ini kalau kita lihat di sini tuh ada kapasitor yang dia tuh ada di luar ya, di luar IC. Biasanya ada di sekitar IC eMMC dia. Jadi di luar ya, di luar IC. Jadi nanti ketika kalian di lapangan menemukan BGA 153, 162, 168, 221, saya harap kalian tidak bingung lagi. Oh ini IC eMMC atau eMCP sih, gitu kan? Dari mapping yang kita lihat tadi sudah jelas ya perbedaan antara eMMC dengan eMCP. Itu bisa kita lihat dari suplai tegangan yang dibutuhkan. Yaitu ketika eMMC dia hanya membutuhkan tegangan ya dua buah tegangan, yaitu VCC dengan VCCQ. Sedangkan untuk eMCP dia membutuhkan tegangannya itu ada lagi nambah dua, yaitu VDD dan VDDQ. Itu tegangan untuk LPDDR. Oke, saya kira cukup untuk video perbedaan antara eMMC dengan eMCP kali ini. Jadi silakan ditunggu untuk video berikutnya, yaitu masalah IC UFS.